Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Amelia Putri dengan NIM 21129491 akan membacakan cerita yang berjudul Timun Mas. Timun Mas bercerita tentang seorang wanita tua bernama Mbok Sarni yang hidup sendiri di tengah hutan. Ia begitu kesepian dan ingin memiliki anak. Suatu hari, saat berdoa meminta anak, ada raksasa yang lewat dan mendengarnya. Ia lalu berkata akan mengabulkan permintaan Mbok Sarni dengan sebuah syarat. Tapi ada syaratnya. Nanti saat dia berusia 6 tahun, aku akan menjemputnya dan menyantapnya. Jadi uruslah dia dengan baik, kata raksasa itu. Mbok Sarni tak punya pilihan dan setuju. Raksasa lalu memberikannya segenggam biji timun dan meminta Mbok Sarni untuk menanamnya. Beberapa bulan kemudian, timun-timun itu tumbuh subur. Mbok Sarni lalu melihat seorang bayi perempuan cantik di dalam salah satu timun yang berwarna emas. Bayi itu lalu digendongnya dan diberi nama Timun Mas. Saat Timun Mas menginjak usia 6 tahun, raksasa kembali dan menagih janjinya pada Mbok Sarni. Raksasa berteriak dan meminta Timun Mas diserahkan kepadanya. Kembalilah 2 tahun lagi. Saat ini dia masih kecil dan kurus, kata Mbok Sarni. Raksasa pun kesal, tapi dia tak punya pilihan karena tak ingin menyantap anak kurus. Ia pun setuju untuk kembali 2 tahun lagi. Mbok Sarni dan Timun Mas terus berdoa untuk mencari jalan keluar. Suatu hari, keduanya bertemu seorang pertapa yang melintasi hutan. Mbok Sarni lalu menceritakan kisahnya pada pertapa itu. Jika raksasa itu datang, larilah dengan kencang. Terimalah 4 bungkusan ini dan lemparkan satu persatu saat kau lari, kata pertapa itu kepada Timun Mas. 2 tahun kemudian, raksasa itu datang kembali dan Timun Mas segera melarikan diri. Raksasa marah dan mengejarnya. Timun Mas lalu membuka bungkusan dari pertama dan melempar isinya, yakni biji timun. Biji-biji timun itu kemudian berubah menjadi ladang timun, membuat raksasa sulit berjalan karena terjerat batang-batang pohon timun. Isi bungkusan kedua adalah jarum yang berubah menjadi pohon bambu yang lebat. Meski tubuhnya terluka pohon bambu, raksasa itu tak menyerah dan terus mengejar Timun Mas. Panik, Timun Mas lalu melemparkan isi bungkusan yang ketiga berisi garam. Garam itu lalu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa tak menyerah dan berhasil menyeberangi sungai. Timun Mas akhirnya melemparkan isi bungkusan terakhir yang berisi terasi. Terasi lalu berubah menjadi lautan lumpur panas yang membuat raksasa terperosok dan tidak mampu mengejar Timun Mas. Timun Mas pun berlari dan kembali ke rumahnya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.